Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin melanjutkan video yang kemarin. Saya minta pengertiannya kalau masih agak grogi dan banyak kekurangannya, karena ya namanya baru juga. Saya bisa catur dari mulai kelas 4 SD, kemudian seiring berjalannya waktu, kadang-kadang ada kejuaraan 17 Agustus apa itu saya sering juara 1 atau juara 2 gitu, itu sering. Kemudian setelah saya dari SD, dari bisa catur kelas 4 SD sampai SMP itu agak-agak jarang juga belajar catur. Ya cuman sekedarnya aja lah, kalau ada orang main catur kadang saya lihat, kalau ada turnamen catur kadang lihat. Kemudian SMA sampai menikah, sampai punya anak itu saya agak jarang karena kesibukan kerja. Setelah beberapa tahun ini, sekitar 4 tahun ini, saya kembali mendalami catur dengan bisa dibilang lebih sungguh-sungguh. Kemudian pas tahun 2023 saya mendapatkan ini, sertifikat pelatih daerah dari Percasi Jawa Timur. Jadi di sini saya bermaksud membuat channel YouTube tentang belajar catur yang ilmunya itu untuk pemula atau orang yang benar-benar masih dasar lah, dari nggak bisa catur sama sekali jadi mengenal catur. Kemarin kita sudah menyinggung tentang papan. Nah, saya ingin memberitahukan lagi yang ini ilmu saya sendiri ya, yang dari nah, kita kan lebih mengenal lapangan lagi. Kemarin sudah yang sebelah kiri pojok ini arus hitam. Nah, ini dari sini ke sini. Nah, ini sayap menteri, dari sini ke sini sayap raja. Kemudian dari sini dari 1 sampai 4 ini saya menyebutnya dalam negeri. Dari 5 sampai 8 ini saya menyebutnya luar negeri. Karena kalau perwira lawan sudah masuk ke wilayah kita, itu sebaiknya kita usir. Ini hanya untuk menambah pengetahuan saja. Kemudian untuk selanjutnya kita belajar ini ya, tentang notasi. Atau sekarang kita memasuki cara melangkah bidak catur. Karena ilmu ini memang untuk pemula. Pertama, pion ini melangkahnya lurus. Pion tidak dirancang mundur, pion ini lurus. Untuk langkah pertama bisa 2 langkah atau 1 langkah. Untuk selanjutnya dia hanya 1 langkah aja. Dia misalnya langkah pertama maju 1, nah selanjutnya ya 1 langkah. Dan pion ini gimana cara makannya? Pion ini cara makannya begini, ketika ketemu buah lawan di depan sampingnya seperti ini. Nah, begini. Jadi dia bisa makan gitu. Kemudian misalnya di sini ada kuda. Nah, ini dia bisa makan. Pion ini satu-satunya buah catur yang dirancang tidak untuk mundur, maju terus. Kemudian benteng ini biasanya lebih kita sebut sebagai pertahanan lah, karena dia setelah rokade itu sifatnya melindungi raja. Dia jalannya horizontal, lurus. Misalnya dari sini ke sini, nah lurus begini. Ini jalan benteng. Biasanya kalau saya sudah paham video yang digital yang itu kan ada tanda-tanda panahnya, itu ini masih apa adanya aja. Ini benteng begini jalannya. Kalau kuda begini, kuda itu 2 langkah lurus, 1 langkah belok. Nah, begitulah. Jadi dari sini ke sini. Nah, jadi kuda dari sini bisa kemana aja, 2 langkah lurus,
satu langkah biluk, bisa ke sini, 2 langkah lurus, 1 langkah biluk. Ini juga 2 langkah lurus, 1 langkah biluk, jadi bisa ke sini. 2 langkah lurus, 1 langkah biluk. Nah, begitu ya. Itu langkah kuda. Nah, jadi misalnya kuda di sini bisa jalan kemana aja, 2 langkah lurus, 1 langkah biluk. Nah, ke sini gitu. Istilahnya langkahnya huruf L lah. Nah, huruf L begitu. Ini ke sini. Kemudian ini namanya gajah. Kalau bahasa kampungnya, bahasa sehari-harinya kuncung. Kuncung ini jalannya diagonal dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah ya, dia kalau di putih kita nyebutnya gajah putih. Gajah putih ya menguasai diagonal putih tuh, gini. Tuh jalan gajah. Kalau raja jalannya bebas, tapi cuma 1 langkah. Sini, dari sini ke sini, dari sini ya 1 langkah tapi bebas. Nah, kalau menteri ini kemanapun boleh. Jadi dia bisa berfungsi seperti gajah, bisa berfungsi seperti benteng, bisa berfungsi seperti pion. Pokoknya dia kemana aja boleh, yang penting ada strumnya. Misalnya sini kan ada hubungannya tuh, ada garis strumnya. Misalnya ke sini kan ada hubungannya. Misalnya dari sini makan ini, dari sini makan ini, kan ada garis strumnya. Jadi ini langkah pion sudah, benteng sudah, kuda sudah, gajah sudah, ini sudah, ini sudah. Nah, semoga bisa dipahami. Kemudian apalagi? Cara melangkah kita sudah belajar. Kemudian kita memahami nilai-nilainya. Pertama, pion nilainya 1. Nilainya 1. Jadi kalau kita dapat kuda tapi pion kita hilang, pion nilainya 1, kuda nilainya 3. Kalau kita hilang pion 3 tapi dapat kuda 1, itu masih itu sama, draw, hitungan matematiknya sama. Kemudian pion 1, benteng ini nilainya 5, benteng nilainya 5, kuda nilainya 3, gajah nilainya 3, raja tidak ternilai, karena kalau berapapun menang kita semua ini, kita menang. Kalau raja kita skakmat, raja kita mati, kita kalah. Kemudian ini menteri nilainya 9. Nah, menteri nilainya 9. sudah kalian sudah saya kenalkan cara melangkah dan nilai-nilainya. Kemudian sekarang kita coba untuk satu pembukaan ya. Ini saya perkenalkan satu pembukaan yang sekarang lagi ngetren lah. Pembukaan D4, namanya London System. Nah, ini D4 dibalas ini, atau dibalas kuda F6, kemudian gajah F4, kemudian E6, dan ini. Nah, ini sudah memasuki struktur London System. Di sini, nah ini namanya London System varian pion menteri. Pokoknya pionnya begini. Nah, ini namanya London System varian pion menteri. Ini kudanya ke F3. Nah, ini namanya London System varian pion menteri. Ini sampai sini dulu. Jadi yang hari ini ingin saya tekankan adalah setiap buah-buah catur ini ada nilainya. Tadi pion berapa? Pion 1, gajah 5, benteng 5, kuda 3, gajah 3, raja tidak ternilai, menteri 9, begitu. Jadi kalian kalah menteri nih. Kalian kalah menteri, tapi dapat benteng 1, gajah 1, sama pion 1. Nah, itu secara matematis
nilainya masih imbang gitu. Sementara itu dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Sementara saya pikir dulu materinya. Oke.